Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah amma ba'du. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan hal yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan seperti biasanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atba'ut tabi'in, dan semoga sampai pada kita selaku umatnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Tuti Hayati MPD dan Ibu Dr. Eva Latifah Fauziah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI 1. Izinkanlah kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Abdul Aziz sebagai pemateri pertama, yang kedua Ade Nur Taufikur Rahman sebagai pemateri kedua, dan Ahmad Padli Pasa sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan materi tentang laporan hasil dan tindak lanjut evaluasi pembelajaran. Langsung saja untuk poin A, yaitu pengertian laporan hasil evaluasi pembelajaran. Kegiatan evaluasi merupakan bagian yang terpisahkan dari upaya apapun yang terprogram. Melaksanakan evaluasi pembelajaran merupakan tugas pokok seorang evaluator dalam manajemen sekolah. Namun, tidak berarti hanya evaluator saja yang harus memahami model-model evaluasi program pembelajaran, tapi juga para pendidik dan calon pendidik serta praktisi lain. Sebelum ke pengertian laporan hasil evaluasi pembelajaran, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian laporan itu sendiri. Ada empat pengertian laporan menurut Ramadhani. Yaitu yang pertama, laporan merupakan suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara tertulis dari bawahan pada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada antar mereka. Yang kedua, laporan yaitu salah satu alat untuk menyampaikan informasi baik formal maupun non-formal. Yang ketiga, laporan yaitu salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu pada pihak yang lain. Dan yang keempat, laporan yaitu penyampaian informasi dari petugas atau pejabat tertentu pada petugas atau pejabat tertentu dalam suatu sistem administrasi. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Fakta yang disajikan itu pada umumnya berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada si pembuat laporan. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan berdasarkan keadaan objektif yang dialami sendiri oleh si pembuat laporan ketika si pembuat laporan melakukan suatu kegiatan. Evaluasi hasil belajar adalah kegiatan identifikasi terhadap proses pembelajaran dari sisi ketercapaian, kemanfaatan, dan efektivitas. Evaluasi hasil belajar dimaksudkan untuk memberikan umpan balik pada peserta didik sehingga peserta didik mampu memahami capaiannya selama program pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan laporan hasil evaluasi atau laporan kemajuan hasil belajar siswa adalah sarana komunikasi dan hubungan kerjasama antar sekolah, siswa, dan orang tua. Laporan evaluasi adalah media komunikasi antara evaluator dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan ingin mengetahui hasil evaluasi. Oleh karena itu, laporan harus mampu berperan sebagai media komunikasi yang baik. Dalam bukunya, Lilik Nopijanti dan kawan-kawan mengatakan bahwa dalam pembuatan laporan evaluasi harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu, yaitu antara lain membuat informasi yang lengkap, mudah dipahami, mudah dibuat, dan dapat dipakai serta bersifat objektif. Pada pelaksanaannya, pelaporan harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, konsisten dengan penilaian di sekolah. Yang kedua, memuat rincian hasil belajar siswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi pengembangan siswa. Yang ketiga,
menjamin orang tua akan informasi permasalahan anaknya dalam belajar. Yang ketiga, mengandung berbagai cara atau strategi komunikasi. Dan yang kelima, memberikan informasi yang benar, jelas, dan akurat. Untuk poin B, yaitu tujuan laporan hasil evaluasi pembelajaran. Secara garis besar, tujuan pelaporan hasil belajar siswa adalah untuk memberikan informasi yang tepat dan jelas tentang kemajuan hasil belajar siswa secara individual dalam mencapai kompetensi. Tujuan laporan hasil evaluasi berhubungan langsung dengan tujuan pemakainya. Apabila evaluasi formatif, tujuan utamanya yaitu untuk memperbaiki dan mengembangkan program dan laporannya yang harus diserahkan secepatnya pada orang, serta program tentang bagaimana program berfungsi dan perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan untuk tujuan tersebut. Bila evaluasi dilakukan evaluasi sumatif, laporan harus berisi informasi dan penilaian tentang penggunaan program kepada yang pertama, orang-orang yang ingin memakainya. Yang kedua, orang yang akan menentukan alokasi sumber-sumber untuk melanjutkan program. Dan yang ketiga, orang-orang berhak mengetahui tentang program untuk tujuan-tujuan yang lain. Brinkerhoff dalam Taib Nafis menyatakan bahwa sebagai tambahan untuk membuat keputusan yang harus ada 9 manfaat yang dapat diberikan oleh evaluasi, yaitu untuk yang pertama pertanggungjawaban, yang kedua menjelaskan dan meyakinkan, yang ketiga mendidik, yang keempat meneliti, yang kelima dokumen, yang keenam turun terlibat, yang ketujuh mendapat dukungan, yang kedelapan menambah pengertian, yang kesembilan hubungan masyarakat. Memang laporan evaluasi dapat memberikan banyak manfaat, namun yang paling penting yaitu menyampaikan pesan, yaitu memberikan informasi pada audien yang tepat tentang penemuannya dan kesimpulan hasil pengumpulan informasi, analisis, dan tafsiran informasi evaluasi. Materi kedua yang akan menyampaikan tentang kegunaan laporan hasil evaluasi pembelajaran. Salah satu manfaat evaluasi adalah untuk memberikan suatu timbal balik atau feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Umpan balik dapat dijadikan sebagai alat bagi guru untuk membantu peserta didik agar kegiatan belajarnya menjadi lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Peserta didik akan dapat mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi terhadap materi. Jika hasil pekerjaan mereka dapat mendapat umpan balik dari gurunya. Umpan balik tersebut dapat dilakukan secara langsung, tertulis, atau demonstrasi. Dalam memberikan umpan balik, guru hendaknya memperhatikan kualitas pekerjaan peserta didik dan tidak membandingkan dengan hasil pekerja peserta didik lainnya. Agar umpan balik bermanfaat untuk memotivasi peserta didik, maka harus difokuskan pada 3 hal. Yang pertama yaitu satu, kualitas pekerjaan peserta didik dan bukan membandingkan dengan hasil pekerjaan didik yang lainnya. Yang kedua, cara-cara yang spesifik di mana pekerjaan peserta didik dapat ditingkatkan. Yang ketiga, peningkatan pekerjaan peserta didik yang harus dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya. Dalam praktiknya masih banyak guru yang tidak memahami pemanfaatan hasil evaluasi, sehingga hasil evaluasi formatif atau sumatif misalnya banyak dimanfaatkan hanya untuk menentukan kenaikan kelas dan mengisi buku atau rapor. Namun demikian, untuk melihat pemanfaatan hasil evaluasi ini secara komprehensif, kita dapat meninjaunya dari berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu hal yang pertama yaitu bagi peserta didik, yang dimana harus membangkitkan minat dan motivasi belajar. Yang poin B, membentuk sikap yang positif terhadap belajar dan pembelajarannya. Yang poin C yaitu membantu memahami peserta didik menjadi lebih baik. Yang kedua, bagi guru, laporan hasil evaluasi dapat digunakan untuk poin pertama yaitu promosi peserta didik seperti kenaikan kelas atau kelulusan. Yang selanjutnya yaitu mendiagnosis peserta didik yang memiliki kelemahan atau kekurangan baik secara perorangan maupun kelompok.
Poin selanjutnya yaitu menentukan pengelompokan dan penempatan peserta didik berdasarkan prestasi masing-masing. Yang poin ketiga yaitu bagi orang tua, laporan hasil evaluasi untuk digunakan yaitu mengetahui kemajuan belajar peserta didik, membimbing kegiatan belajar peserta didik di rumah, menentukan tindak lanjut pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anaknya. Yang keempat yaitu bagi administrator sekolah, madrasah, laporan hasil evaluasi dapat digunakan untuk penempatan peserta didik, terus menentukan kenaikan kelas, pengelompokan peserta didik, sekolah pendidikan yang tersedia, serta indikasi kemajuan peserta didik kemajuannya. Materi yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk laporan hasil evaluasi pembelajaran. Sesudah laporan evaluasi berkembang, arah komunikasi mulai berubah. Evaluator bertanggung menyiapkan dan memberi laporan atau informasi sejak awal. Rencana evaluasi telah ditentukan siapa yang akan menerima informasi dan kapan informasi diperlukan. Sekarang harus ditentukan bagaimana informasi akan dibagikan secara langsung atau tidak langsung. Pemakaian memaknai makna atau kriteria tersebut atas laporan Anda, dan mereka akan menerima atau menolak sejalan dengan kriteria tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh media komunikasi dan gaya dalam memberikan laporan. Apabila pesan yang disampaikannya tak dipercaya atau tak dimengerti dan tidak dipakai. Secara umum, laporan evaluasi disajikan dalam 3 bentuk, yaitu angka dan huruf, bahasa, dan gambar. Laporan evaluasi atau penelitian ada yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan ada juga menggunakan pendekatan kualitatif. Laporan evaluasi yang menggunakan pendekatan kuantitatif umumnya tersusun dari 5 atau 6 bab, yaitu 1. Pendahuluan pembahasan, yang kedua pembahasan, yang ketiga kepustakaan, yang keempat metodologi evaluasi, yang kelima hasil evaluasi dan pembahasan, yang kelima serta kesimpulan dan rekomendasi. Sedangkan laporan hasil evaluasi yang menggunakan pendekatan kuantitatif umumnya tersusun dari beberapa bab dan subbab yang dapat diidentifikasi menjadi 3 bagian pokok, yaitu pendahuluan, inti, pembahasan, dan kesimpulan. Secara garis besar, laporan hasil evaluasi diharapkan disusun secara ringkas, padat, jelas, dan paling tidak memuat hal-hal berikut, yaitu ringkasan eksekutif, pendahuluan, kajian pustaka, komponen dan dalam metodologi evaluasi, hasil evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang terakhir adalah daftar pustakaan. Tata tulis laporan mencakup ketentuan tentang kertas, naskah, sampul, pengetikan, pemurfaan, ilustrasi, pengutipan, penulisan, lampiran, penulisan, daftar pustaka, dan bahasa. Dalam penyusunan laporan hasil proses belajar dan pembelajaran, hal yang harus diperhatikan adalah yaitu poin pertama, yaitu laporan hasil evaluasi memiliki landasan prosedur penelitian. Yang kedua yaitu laporan menggambarkan hasil monitoring selama proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu laporan sebagai ukuran tingkat keberhasilan peserta didik. Yang keempat, laporan dapat menggambarkan klasifikasi siswa ke dalam kelompok prestasi. Yang kelima, laporan dapat dijadikan acuan untuk seleksi kecakapan peserta didik dalam. Baiklah, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Mohon izin perkenalkan, saya Ahmad Fadli Pasya, NIM 119200210. Izin melanjutkan pembahasan dari sebelumnya mengenai poin E, fungsi tindak lanjut evaluasi pembelajaran. Menurut Mihwanuddin, tindak lanjut evaluasi pembelajaran perlu dipahami dan dilakukan oleh setiap guru, di mana pelaksanaan tindak lanjut evaluasi pembelajaran sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga kualitas pembelajaran. Dan evaluasi hasil pembelajaran erat kaitannya dengan penilaian. Penilaian di sini maksudnya penggunaan alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang hasil peserta didik dan ketercapaian kompetensi. Adapun fungsi dari hasil belajar dalam pembelajaran menurut Silverius adalah sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi formatif, yaitu untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki kelebihan dan pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Yang kedua ada sumatif, yaitu untuk menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Yang ketiga ada diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang psikologis, fisik, dan lingkungan
peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang keempat ada fungsi penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta didik tersebut. Dan selanjutnya poin yang F, bentuk-bentuk tindak lanjut evaluasi pembelajaran. Adapun kegiatan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, guru dapat merancang kegiatan tindak lanjut yang perlu dilakukan berupa perbaikan remedial bagi siswa tertentu. Adapun di sini uraian atau langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi kelebihan dan kelemahan laporan hasil evaluasi pembelajaran. Yang kedua, peningkatan hasil belajar. Yang ketiga, ada merancang program pembelajaran itu berupa remedial dan perbaikannya. Di mana hasil evaluasi menjadi umpan balik program untuk memerlukan perbaikan kebutuhan peserta didik dalam yang belum terlayani, kemampuan personil dalam melaksanakan program peserta serta dampak program tersebut, perubahan perilaku peserta didik dan pencapaian prestasi akademik, peningkatan mutu proses pembelajaran, peningkatan mutu pendidikan. Hasil analisa harus ditindaklanjuti dengan menyusun program-program selanjutnya sebagai kesinambungan program, mengembangkan jejaring pelayanan agar pelayanan bimbingan dan konseling itu lebih optimal, melakukan referral bagi peserta didik yang memerlukan bantuan khusus dari ahli lainnya, serta mengembangkan komitmen baru kebijakan orientasi dan implementasi pelayanan bimbingan konseling selanjutnya. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan dari pembahasan ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 12. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.